Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Hadirin jemaah subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu mengenai masih seputar silaturahmi ya. Dari minggu lalu kita sudah belajar dari surat An-Nisa ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita akan fokuskan hari ini di bagian ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, di sini ada muncul kata arham. Arham itu yang artinya adalah kasih sayang atau saling menyayangi. Dari sini muncul derivatif atau turunan kata dasarnya berasal dari 3 huruf al-arham ini, yaitu ro, ha, dan mim. Ro, ha, dan mim ini nggak jauh-jauh dari makna kasih sayang. Itu sebabnya seorang bayi yang dikandung oleh ibunya dikatakan berada di dalam rahim sang ibu. Dari kata arham, kemudian rahim, ada juga rahman, ada rahim. Itu satu akar kata dengan berbagai macam derivatif yang maknanya tidak jauh dari sesuatu hal yang harus sifat menyayangi atau mencintai, boleh juga. Betapa seorang ibu sangat sayang dan memperhatikan apa yang berada di dalam rahimnya. Bahkan si bayi yang berada di dalam rahimnya, dia sama sekali tidak ngeh, tidak tahu bahwa dia sedang diperhatikan, bahwa dia sedang disayang, bahwa dia sedang dipelihara dan dibesarkan oleh ibunya. Bayi nggak ada yang ngeh di dalam rahim sang ibu. Betapa ibunya susah payah, setiap hari harus hati-hati berjalan, hati-hati duduk, takut kesenggol. Betapa sang ibu setiap hari memberikan asupan ekstra, makanan yang bergizi, mungkin ditambah dengan suplemen dan lain sebagainya, dalam rangka demi supaya pertumbuhan si bayi ini tumbuh menjadi bayi yang sehat. Kira-kira seperti itulah gambaran pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita.
Terkadang kita nggak tahu bahwa Allah itu sedang memperhatikan kita dengan penuh kasih sayang. Kita tidak tahu bahwa saat kita menyeberang jalan, bisa jadi kita harusnya tertabrak, tapi kita selamat. Kenapa? Karena Allah pelihara kita, Allah sayangi kita, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, persis kita ini hidup di dunia seperti seorang bayi yang hidup di dalam rahim seorang ibu. Nggak ada yang tahu, kita tidak tahu bahwa sebetulnya ada yang memperhatikan kita dengan begitu hati-hati, dengan begitu seksama, dan ingin selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu seperti itu terhadap kita. Kemudian yang kedua adalah dari kata rahim inilah maka muncul istilah namanya silaturahim atau silaturahmi. Yang benar mana nih? Silaturahim apa silaturahmi? Silaturahim. Sebetulnya dua-duanya betul. Karena kata rahman, rahim itu kan berasal dari akar kata yang sama juga, ro, ha, dan mim. Ro, ha, dan mim ini bisa menjadi rahim, bisa menjadi rahm. Yang kalau bacanya tidak di wakof, ya rohmi. Silah itu terdiri atas huruf sod, lam, dan tak marbutoh. Silah, sod, lam, dan tak marbutoh. Nah, makna silah dipakai sod, bukan pakai sin. Silaturahmi. Sod, lam, dan tak marbutoh. Makna dasar kata silah itu adalah menyambung. Jadi menyambung atau mengkonek. Nah, connect. Yang gampang kita pahami adalah connect. Jadi saat kita kehilangan sinyal, kemudian connect kembali, nah itulah namanya silah atau connected. Atau saat kita ingin menelepon seseorang, kita dial nomornya, kemudian muncul tulisan connected, connect atau tersambung. Nah, itulah makna daripada silah. Makna kata dari silah ini yang artinya connect ini termasuk derivasinya atau turunannya adalah kata solah. Jadi kalau silah itu menggunakan huruf sod, lam, dan tak marbutoh. Nah, kemudian derivasinya adalah kata solah. Lamnya diganti menjadi lam alif. Sod, lam alif, tak marbutoh. Yang maknanya juga connect. Jadi pada dasarnya orang yang sholat itu kita sedang mengkonekkan atau menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang mengkonekkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebabnya kewajiban sholat sehari semalam paling tidak minimal 5 kali. Dengan 5 kali ini memastikan diri kita supaya kita tetap bersilaturahmi, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu terkonek atau tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai dalam sehari semalam kita tidak dapat koneksi, kita terputus koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini problem nanti. Kata silaturahmi sendiri secara umum sebetulnya menggambarkan, karena ada kata rahmi atau rahim, sama itu maknanya, rahmi atau rahim. Silaturahim itu menggambarkan hubungan kekeluargaan yang digambarkan berasal dari satu rahim yang sama. Artinya hubungannya hubungan kekerabatan yang dibilang punya hubungan darah atau dekat. Silaturahim seperti itu, berasal dari kurang lebih rahim yang berdekatan, rahim yang sama. Seperti misalnya adik, ya kan, kakak, kemudian ibu, kemudian ayah yang ada hubungan darah, yang sedarah lah, yang kalau dalam bahasa agama itu haram dinikahi. Jadi kalau kita haram menikahi orang itu artinya dia punya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang sangat dekat. Kita tidak boleh menikahi adik atau kakak kita sendiri. Kita juga tidak boleh menikahi ibu atau nenek kita. Kita juga tidak boleh menikahi uak atau bibi kita. Itu semua adalah punya hubungan kekeluargaan yang dekat. Jadi ini adalah inner circle. Jadi minimal hubungan silaturahmi atau silaturahim yang harus kita jaga. Inner circle-nya atau lingkup pertama yang ceritanya adalah keluarga terdekat. Ring satu, betul. Jangan sampai ring satu ini terputus. Nah ini bahaya. Jangan sampai kita tidak akur, tidak silaturahmi dengan adik atau kakak, apalagi dengan orang tua, gitu kan. Kenapa? Karena pada momen-momen tertentu kita sangat membutuhkan orang-orang di dalam ring satu ini. Mungkin saja kita membenci, mungkin kita saling bermusuhan antara adik dengan kakak. Tapi pada saatnya mau tidak mau kita harus berhubungan sama dia. Contoh misalnya pada saat seorang suami meninggal, sang istri punya anak perempuan, suaminya meninggal. Mau tidak mau, suka tidak suka, pada saat sang istri ini ingin menikahkan anaknya, dia harus cari walinya. Siapa walinya? Ya pamannya atau uaknya, kakak atau adik dari suaminya. Mau tidak mau itu. Kalau kita tidak punya hubungan kekerabatan, hubungan silaturahmi yang dekat dengan ring pertama ini, ya kita sendiri akan repot. Karena memang yang namanya ring pertama ini sangat dibutuhkan dalam setiap keadaan. Contoh lainnya adalah ketika ada pembagian waris. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena dia punya hak waris, kakak atau adik, ya nanti pada saat pembagian harus tanda tangan kan. Kalau dia tidak tanda tangan, kita pun nggak dapat bagian, dia nggak mau tanda tangan. Misalnya, kalau hubungan itu tidak dijaga, mau gimana dia mau tanda tangan? Ketemu aja nggak pernah.
bahkan setahun sekali aja nggak ketemu misalnya. Itu tidak bisa dihindari yang namanya inner circle ini, atau ring pertama ini tidak bisa dihindari, makanya harus dijaga dengan baik hubungannya, hubungan silaturahminya. Minimalnya setahun sekali lah ketemu pada saat Idul Fitri kemarin, seperti kemarin. Jangan sampai ada. Karena banyak sekali di dalam hadis Rasulullah mengancam. Banyak. Seperti dalam hadis yang dikatakan bahwa celakalah orang yang menemui Ramadan, tapi setelah Ramadan lewat, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu paling celaka-celakanya orang. Ramadan datang, dia puasa, dia sholat, taraweh, dia baca Quran, tapi Ramadan lewat, dosanya nggak diampuni. Ada orang seperti itu. Siapakah dia? Itulah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi silaturahmi sangat penting, harus hati-hati kita jaga. Kenapa? Karena silaturahmi ini adalah hablum minan nas, hubungan dengan manusia yang harus dijaga, terutama di dalam ring satu ini tadi. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita puasa sia-sia puasa kita. Dan sebagainya, dosa tidak diampuni. Padahal Ramadan sudah lewat. Mestinya begitu terdengar takbir Idul Fitri, kita seperti bayi yang baru lahir, bersih kembali dari segala dosa. Tapi ada orang yang tidak diampuni dosanya. Nah, salah satunya adalah itu tadi. Makanya di Idul Fitri kita disunahkan untuk bersilaturahmi, saling berkunjung, terutama ke ring satu ini, terutama orang tua. Jangan sampai kita masih punya ganjalan, masih punya dosa dengan mereka. Karena sangat berat. Bahkan saking pentingnya silaturahmi, ini salah satu amalan silaturahmi ini yang mana demi untuk menjaga silaturahmi kita dibolehkan berbohong. Boleh. Gimana cara silaturahmi terjalin bila perlu bohong? Gak apa-apa. Pak Anto sama Pak Anies berantem. Wah, berantem ribut. Saya boleh bohong ke Pak Anies untuk mendamaikan. Oh. Gitu maksudnya. Pak Anies, yang dimaksud Pak Anto itu kemarin bukan begitu. Maksudnya Pak Anto tuh gini, oh gitu Pak Rahmat. Oh, padahal sebenarnya nggak gitu, Pak Anto nggak ngomong gitu sama saya. Sama juga saya bilang ke Pak Anto, jangan masuk Pak Anies bukan begitu. Pak Anies orangnya baik sebenarnya. Maksudnya mau nolongin Pak Anto, misalnya gitu. Gitu. Demi untuk ini akur lagi, ini damai lagi, menjaga silaturahmi terjalin, agama memperbolehkan berbohong. Saking pentingnya silaturahmi. Puasa aja nggak boleh kita bohong, puasanya. Tapi silaturahmi boleh bohong, supaya ini terjalin, jangan sampai putus. Kalau ini putus, nah ini masalahnya, bahaya besar. Makanya jangan sampai putus. Gimana caranya? Supaya damai ini gimana caranya? Bila perlu bohong deh. Begitu kata Nabi. Iya boleh bohong. Termasuk kepada istri dalam rangka menjaga silaturahmi, hubungan baik dengan istri supaya nggak berantem, nggak bohong. Nah, tumben hari ini kok cantik banget. Bohong. Ya di rumah. Ya.
Boleh kita berbohong. Pada istri jangan jujur, jangan terlalu jujur. Masakan hari ini nggak enak banget, asin banget. Nah itu marah dia. Bohong aja boleh. Hari ini masakanmu luar biasa. Gitu. Nah ya kita cicipin. Gitu. Sama istri nggak boleh terlalu jujur. Gimana caranya membuat istri tetap senang, tetap tersenyum pada kita? Boleh bohong. Itu salah satu bohong yang dibolehkan di dalam Islam. Bohong pada istri demi menyenangkan, bohong kepada orang lain demi mendamaikan. Boleh. Betapa pentingnya silaturahmi ini. Karena dengan tetap kita menjaga silaturahmi, ya khususnya ring 1, ya secara umum semua, kepada semua, maka di dunia ini akan tercipta sebuah kedamaian. Damai, hidup enak, ya kan? Sama tetangga adem, ya, sama jamaah juga adem. Nah ada ini karena apa? Saling menjaga silaturahmi. Soalnya ini adalah hal yang terkadang tidak kita sadari. Inilah yang membuat jatuh seseorang yang muslim yang taat beribadah. Gara-gara ini tidak diamalkan. Mungkin si A rajin ke masjid, sholat 5 waktu nggak ditinggal, rajin malamnya tahajud, sholat sunnah, rawatib, duha nggak pernah ditinggal, rajin, puasa sunnah nggak pernah ditinggal, rajin. Masalahnya adalah dia tidak silaturahmi dengan yang lain. Nah, ini masalahnya. Masalahnya adalah problem. Hobinya ngomongin orang, ngejelekin orang. Mungkin. Ibadahnya adalah ibadah diri sendiri. Artinya ya dia cuma peduli dengan diri sendiri, yang penting pahala saya banyak, yang penting saya merasa dekat dengan Allah. Itu nggak ada salahnya, itu bagus. Tapi sebetulnya buah dari ibadah itu sendiri adalah menghasilkan kedekatan dengan manusia. Saat dia hablum minallahnya bagus, tapi hablum minnasnya nggak baik, dia sering mengumpat orang, mencela orang, merasa diri adalah yang paling rajin beribadah, yang merasa diri yang pahalanya paling banyak, dia menjelekkan orang lain, dia tidak sadar, tanpa dia sadari pahalanya dia itu habis, terkuras. Makanya Rasulullah mengatakan pada sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Nah, bangkrut. Muflis. Kata yang sahabat yang A bilang, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kalau jualan rugi, nah, gitu. Bukan itu yang dimaksud Nabi. Terus yang mana ya Rasulullah? Orang yang bangkrut adalah orang yang di akhirat kelak dia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab dengan pahala yang banyak, menggunung pahalanya. Tapi kemudian banyak orang yang ngantri komplain kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kelakuan orang ini kepada dirinya. Ya Allah, orang ini pahalanya banyak banget, pahalaku sedikit. Tapi dia dulu sering menyakiti saya di dunia. Dia sering menghina saya. Dia sering merendahkan saya. Ditanya sama orangnya, kamu emang kelakuanmu begitu? Iya ya Allah. Nah, kasih pahalanya, kasih. Itu orang yang ngantri di belakangnya dia itu banyak ternyata. Si A sakit hati gara-gara
Apa? Si B sakit hati gara-gara apa? Si C sakit hati gara-gara ini. Gara-gara orang ini nih. Ngantri banyak orangnya, pahalanya semua diambilin satu demi satu nih, dikasih si A pahalanya sekian. Karena dia dihina sekian lama, direndahkan sekian lama, si B dikasih pahala sekian terus. Sampai pahala yang menggunung yang banyak itu lama-lama habis. Tergerus karena diberikan kepada orang lain. Terus apa gunanya kita ibadah? 5 waktu rajin ke masjid, sholat sunnah rajin dijalankan, puasa sunnah rajin kita jalankan, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya rajin kita jalankan. Di akhirat diambilin orang. Terus buat apa kita ibadah? Karena ujung-ujungnya semua pahala kita diambil sama orang lain. Ngasih gratis. Jangan sampai ini terjadi. Caranya gimana pastikan tidak ada orang yang tersakiti oleh kita. Kalaupun ada yang tersakiti oleh kita, segeralah kita melakukan islah. Bersilaturahmi kembali. Saling memaafkan. Itu sampai itu terjadi berat. Jadi untuk ujung-ujungnya adalah silaturahmi lagi. Memastikan tidak ada orang yang tersakiti. Bagaimana kalau pahalanya habis ya Rasulullah? Kalau pahalanya dia udah habis, nggak ada lagi yang bisa dibagi, sementara orang yang ngantri di belakangnya dia masih banyak, yang minta bagian dari pahalanya orang ini karena dia banyak menyakiti waktu di dunia, dosanya diambil, dibalik. Dosanya orang yang tersakiti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pada orang yang pernah menyakiti dia. Jadi yang tadinya pahala menumpuk, sekarang dosanya jadi menumpuk. Kalau dosa orang lain ditimpakan kepada dia. Terus sampai semua antrian ini habis. Yang pada ujungnya adalah pada saat ditimbang, di dalam timbangan ternyata sekarang dosanya lebih banyak. Amalnya nggak ada sama sekali. Padahal di dunia dia sangat rajin beribadah. Puluhan tahun, belasan tahun dia beribadah kepada Allah. Sangat rajin, sangat patuh. Masalahnya cuma satu. Dia senang. Ya kan? Bahkan udah jadi kebiasaannya. Suka menjelek-jelekan orang lain. Ya kan? Menyakiti orang lain dan sebagainya. Terasa atau tidak terasa. Hati-hati saat kita share sesuatu misalnya di media sosial, medsos. Jangan sampai apa yang kita share itu ternyata menyinggung. Walaupun iya menyinggung, namanya manusia ya pasti ada aja, segeralah di-clearkan, disambung kembali supaya clear. Sebab kalau tidak, di akhirat nanti ini ya, perhitungannya sampai di akhirat nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab menghadapi hal yang semacam tadi, tentu sangat merugikan kita semua. Inilah pentingnya bagaimana kita menjaga silaturahmi. Baik silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat maupun silaturahmi kepada sesama manusia, terutama di ring satu tadi ya, dalam bentuk saling menjaga keakraban dan kekeluargaan. Bahkan dampak silaturahmi ini sendiri Rasulullah SAW janjikan tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia. Barang siapa yang menginginkan rezeki yang berlimpah dan umur yang panjang, maka peliharalah silaturahmi atau silaturahim. Jadi dampaknya
Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun. Ini salah satu amalan yang langsung dijanjikan oleh Rasulullah berdampak di dunia. Yaitu yang pertama apa? Banyak rezekinya. Yang kedua, panjang umurnya. Kita lihat, ini sebetulnya amalan yang diajarkan di dalam Islam, tapi dipraktekkan di dalam non-muslim. Sayang sekali ini. Ya, ini amalan ajaran Islam yang luar biasa sebetulnya. Ada sebuah pepatah di kalangan para pebisnis yang tentu saja kebanyakan mereka adalah non-muslim, mengatakan bahwa kalau kamu ingin sukses dalam berbisnis, kuncinya adalah siapa yang kamu kenal, bukan apa yang kamu bisa. Ini merupakan sebuah pepatah ya, yang luar biasa sebetulnya. Banyak orang yang bisa bikin zup-zup. Banyak kan? Tapi tidak banyak orang yang bisa bikin zup-zup dan kenal sama gubernur. Itu nggak banyak tuh orangnya. Kenapa? Jadi pepatah tadi mengatakan siapa yang kita kenal bukan apa yang kita bisa. Kalau kita kenal dengan orang-orang yang memang berada di dalam circle yang akan mendorong kemajuan kita secara dalam berbisnis misalnya, nah itu akan mempermudah. Bagaimana caranya? Nah, balik lagi. Caranya adalah memperbanyak silaturahmi. Gimana caranya kita supaya kita kenal dengan orang-orang yang penting, yang mungkin bisa membantu kita di dalam mengembangkan usaha kita misalnya. Di dalam mengembangkan, karena gini, saat kita kenal dengan orang-orang yang terutama orang penting lah, baik itu dia seorang pejabat maupun dia seorang pengusaha maupun dia public figure, kita banyaklah dengar cerita, ya mau sedikit maupun banyak pasti kita akan cipratan. Ya, contoh yang sering saya sendiri dengar ya, kisahnya Pak Dedito misalnya, dia kenal dengan dulunya akrab dengan kalangan cendana. Ya kalau udah kayak gitu kan istilahnya nyari proyek gampang aja gitu loh, asal ada mau apa juga gampang, mau apa gampang. Kemudian ada juga jamaah kita Pak Eri misalnya, kemarin kenal dengan apa namanya keluarga besarnya, nah itu juga ya, artinya dulu gue bikin kaya, istilahnya kan gitu. Nah, tinggal kita bisa, tetap kita harus hati-hati juga, harus bisa memilah dan memilih mana kekayaan yang didapatkan dengan cara yang halal, mana yang jangan sampai kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang haram, yang akan ujungnya akan mencelakakan ya diri kita juga. Terkadang betul dia udah menerapkan silaturahmi, dia kenal dengan banyak orang penting, sehingga semua bisnisnya dia berjalan lancar, betul. Tapi dia tidak memilah dan memilih, semua dimakan,
semua diambil. Nah, yang bahaya-bahaya ini ya jangan diambil selainnya. Karena di ujungnya bisa berbahaya juga, karena kalau orang sampai memakan harta yang haram, yang pasti yang pertama adalah doanya akan sulit untuk dikabul. Nah, itu harus hati-hati juga. Nah, itu nanti bab tersendiri. Jadi kata Rasulullah, kalau kita ingin punya rezeki yang berlimpah, yang banyak, kita harus memperluas silaturahmi. Kita harus kenal dengan banyak orang, kita harus kenal dengan dekat dengan potensi-potensi yang memungkinkan rezeki kita bertambah. Yang kedua adalah supaya umur kita panjang. Banyak orang cuman mengenai umur dan rezeki ini, banyak orang yang membatasi ya umur panjang. Umur panjang ini dengan silaturahmi katanya umur bisa makin panjang. Ini adalah sebuah kiasan. Tapi kalau saya lebih cenderung, saya pribadi ya, ini bukan kiasan, ini beneran umurnya makin panjang. Tapi kan umur sudah dipatok, sudah ditentukan. Ini kalau pembahasan ilmu kalam mendalam juga gitu. Kalau saya lebih cenderung bahwa umur manusia itu nggak dipatok. Kalau saya lebih cenderung pendapatnya kayak gitu. Artinya bisa aja seseorang itu mati di umur muda, bisa juga umurnya udah tua, bisa juga ini tergantung amalannya dia. Termasuk kalau dia rajin bersilaturahmi, yang mestinya dia mati umur 60, bisa jadi dia matinya jadi umur 70 atau 80 karena silaturahminya ini. Saya cenderung dengan pendapat seperti itu. Nah, jadi paling tidak di dunia balasannya itu ada dua itu, yang dampak langsung kita mendapatkan rezeki yang berlimpah. Tinggal kita memilih ya, mana yang halal, mana yang haram. Jangan semuanya diambil. Yang kedua adalah dampak umurnya yang panjang. Di akhirat tentu tadi udah kita jelaskan bahwa dengan menjaga silaturahmi, memastikan pahala yang kita punya tidak diambil oleh orang lain. Jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut. Untuk kepada orang lain ya, apalagi naudzubillah kepada orang tua sendiri. Misalnya zaman sekarang begitu banyak anak yang menentang, yang berani kepada orang tuanya, berani kepada bapaknya, berani melawan kepada ibunya. Nah, ini yang paling bahaya. Betulnya. Tapi dengan adanya kita tetap menjaga hubungan silaturahmi ini, kita memastikan di dunia kita hidup dengan tenang, di akhirat juga kita hidup dengan tenang. Tidak ada pahala yang akan dicuri atau diambil orang lain, dan kita tidak akan menjadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut dengan adanya silaturahmi ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya, silakan Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita tidak bisa membuat semua orang senang. Betul. Usaha ada aja yang mungkin kita sadar atau nggak sadar, kita anggap itu biasa, dia anggapnya nggak biasa. Itu kan kitanya sih menganggapnya silaturahmi kan nggak terganggu. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya kita nggak jadi orang yang bangkrut? Oke, baik Pak Anto. Jadi kewajiban kita adalah
berusaha untuk menyambungkan, menjalin. Kalau dianya mau disambung, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita udah gugur kewajiban. Gitu. Dia tersinggung dengan ucapan kita misalnya. Kita tahu dia tersinggung, ya kita berusaha untuk mengislahkan, memperbaiki. Tapi dia nggak mau, ya bukan salah kita, salah dia. Gitu. Lepas tanggung jawab kita di akhirat nanti, saya ditanya oleh Allah, betul dia menyakiti, betul ya Allah. Jadi kan saya udah minta maaf misalnya, saya udah berusaha untuk ini, dianya nggak mau ya Allah, nah gitu, selesai. Oh gitu, kenapa lu nggak mau maafin? Nah dianya malah yang kena nanti. Kenapa kamu nggak mau udah disambung silaturahminya kok nggak mau? Nah itu dia yang kena. Kecuali kalau kitanya juga sama nih, nggak mau juga, nah ini dua-duanya yang kena. Kalau misalnya kitanya sudah berusaha untuk ini, kita tidak pengen ini tapi dianya nggak mau, ya sudah selesai. Mau gimana orangnya nggak mau gitu. Kalau kitanya nggak sadar kalau dia udah tersinggung gimana? Nah, kalau nggak sadar. Biasa gitu. Makanya kalau nggak sadar, makanya itulah kalau misalnya nggak sadar, kalau kita sering ngobrol, sering berjumpa, tegur sapa, kita akan bisa melihat ekspresi orang itu. Gitu loh. Ya kan? Dari situ aja beda. Gestur. Makanya di dalam Islam diajarkan assalamualaikum, ya kan? Kaifa haluk? Apa kabar? Ya. Ungkapan assalamualaikum atau sapaan, bagaimana kabarnya? Seperti almarhum Pak Zul Safri, selalu gitu lah ketemu. Assalamualaikum. Apa kabar? Ya, itu adalah sapaan silaturahmi. Dari situ kita bisa menilai orang ini suka apa enggak dengan kita. Lihat dari reaksinya. Nah, kalau dia, wah alhamdulillah, wah sehat, salaman. Kalau dia mau salaman aja, mau nyapa aja, berarti dia baik-baik aja tuh, nggak ada problem. Tapi bisa dia, pasti ngelengos, apa ya? Nah, gitu. Dari situ kita udah bisa tahu, kok ngelengos ya? Salah apa nih? Nah, mungkin nanti ada approach lain, pendekatan lain untuk mengetahui itu. Tapi saat kita, assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ngobrol, berarti aman. Itu aja. Makanya dalam Islam diajarkan untuk senantiasa menebarkan salam kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang kita tahu dia benci, dia meledek kita, diajarkan. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan jika ada yang khutbah itu berkhutbah ngomong kepada kita, jahilun, bodoh ngomongannya, ngaco, ngawur. Anu misalnya. Rajin nih ke masjid. Gitu kan. Ada ahli surga nih lewat misalnya gitu. Oh ya, assalamualaikum aja kita, nggak usah peduliin. Jangan sampai kita berpikiran, wah gua nggak mau ke masjid deh, takut ria. Itu juga salah juga. Lah ke masjid kok ria gitu kan? Ke masjid mah bukan ria, ke masjid mah kehausan bagi laki-laki. Nah itu, jadi tebarkanlah salam, bahkan kepada orang yang mungkin ngata-ngatain kita, tetap kita peace. Nah, kalau bahasa anak muda sekarang nggak peace bro. Itu sebetulnya berasal dari ajaran Islam tadi, itu dari Al-Quran tadi, surat Al-Furqan. Tebarkan salam untuk memastikan bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk menyambung silaturahmi. Adapun orangnya mau dengerin apa enggak, kewajiban kita hanya menyampaikan, kewajiban kita hanya melaksanakan. Mau atau tidak diajak,
itu udah bukan ranah kita, itu ranah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Gitu. Kalau kita tidak melaksanakan tugas kita, ya, itu dia problem kita. Tapi kalau kita sudah melaksanakan tugas kita, Allah tidak memberikan hidayah, ya, itu adalah terserah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini hatinya memang tidak mau dibuka. Dan Allah kan Maha melihat hati seseorang. Saat orang itu hatinya sedikit terbuka, maka hidayah Allah akan masuk di situ. Tapi kalau dia menutup diri, ya sulit. Betapapun dia orang dekat kita, betapa inginnya Rasulullah SAW mengajak pamannya Abu Thalib masuk Islam. Saat Abu Thalib dalam sakaratul maut, Rasulullah bilang, wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu aja. Sisanya urusan gua nanti di akhirat, gua akan ngadep. Wah gitu. Bahasa sederhana gitu Nabi. Ucapkan aja itu udah. Supaya saya punya bekal, punya pegangan nih saat nanti di persidangan akhirat di yaumul hisab, saya akan mensupportmu. Saya akan membela-mu di depan Allah. Dengan catatan itu satu aja itu. Sisanya udahlah urusan gue. Tapi lu ucapin ini, gitu aja, ini passwordnya. Kalau ini nggak diucapkan, gimana saya mau membela di hadapan Allah? Nggak bisa. Karena kamu bukan bagian dari umat saya. Jangan kan kamu. Nabi Nuh aja anaknya nggak bisa. Ya Allah, bagaimana dengan anak saya? Kok engkau tenggelamkan juga istri saya? Oh dia bukan anakmu. Ya Allah tuh. Rasulullah belajar dari situ. Dari kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Oh, bukan anakmu dia. Sama juga nih paman, nanti di akhirat begitu, ini bukan pamanmu. Oh, ngomong apa? Karena kamu syahadat. Asal syahadat aja udah, sisanya saya yang ngurus, kata Nabi. Saya akan pasang badan, gampangnya gitu. Nabi di hadapan Allah, saya akan bela kamu. Ucapkan nih, tolong ucapkan. Nggak mau, susah kalau kayak gitu. Jadi tugas kita menyampaikan, orangnya kalau mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya tanggung sendiri nanti di akhirat pada saat persidangan. Kira seperti itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya. Ini kan kita membahas kata rahim Ya. Sama juga dengan kata mahram itu, sama juga ya? Beda ya? Beda, karena mahram dari ha, ro, dan mim. Ya. Kalau ini dari ro, ha, dan mim, beda tuh. Ketukar sedikit. Iya. Mahram dari ha, ro, dan mim. Haroma, mahram. Kalau ini dari rohima, rohim. Cuman ketukar ro dan ha doang, tapi maknanya beda. Walaupun ya ada makna yang mendekati juga lah, karena hurufnya nggak jauh-jauh itu, kayak cuma ditukar doang. Kalau yang mahram itu ya tadi itu saudara yang tidak boleh dinikahi, nah, gitu kan mahram disebutnya, atau muhrim. Ya sebetulnya masih ada kedekatan di situlah dalam itu, walaupun secara makna kata dasar memang berbeda. Karena kalau ha, ro dan mim itu menunjukkan makna dihormati. Kayak mahram atau muhrim adalah orang yang kita hormati sebetulnya. Sementara kayak Masjidil Haram, ya kan? Tanah haram itu bukan tanah yang diharamkan. Karena makna haram itu dalam bahasa Indonesia sudah menyempit. Jadi makna haram itu adalah yang dimuliakan, yang dihormati. Nah betul kan, kata hormat itu sendiri berasal dari kata situ, haram. Hormat, kita menghormati, berasal dari kata haroma itu. Jadi hormat itu adalah menghormati.
yang dihormati, yang dimuliakan, atau yang kita segani lah. Nah, kita hormat pada bendera, ya kita memuliakan, berarti menyegani, hormat kepada orang yang lebih tua misalnya. Itu hormat dan haram, nah itu satu akad. Nah, tanah haram adalah tanah yang dimuliakan atau dihormati, bukan tanah yang diharamkan. Tapi makna kata haram ini memang di dalam bahasa Indonesia sudah menyempit, sehingga haram itu adalah kata yang tidak boleh, kan, yang dilarang. Kenapa misalnya babi itu haram, disebut dengan haram atau dilarang? Dalam rangka kita supaya kita menghormati atau memuliakan diri kita sendiri. Kalau kita melakukan itu, artinya kita menjatuhkan diri kita sendiri. Nah gitu. Kenapa kita dilarang minum alkohol? Kita memuliakan diri kita sendiri, supaya jangan sampai kita jatuh ke level binatang. Jadi orang yang mabok misalnya. Itu kan menjatuhkan diri kita sendiri. Makanya itu diharamkan supaya kita mulia di hadapan Allah, saja. Tidak jatuh ke level yang rendah. Karena kita melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya haram itu pada arti dasarnya adalah mulia atau memuliakan. Tanah haram adalah tanah yang dimuliakan. Barang siapa yang masuk ke situ, pahalanya berlipat ganda. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, nah dibanding masjid yang lain, nah gitu loh. Tanah haram. Jadi ada haram, ada muhrim, ada rahman, rahim, memang pengirim-mirip diksinya. Itu ya Pak. Ada lagi? Banyak jalannya ya. Satu tak? Ya. Mungkin ini juga poin yang sangat penting. Kayak silaturahmi ini banyak orang yang miss di sini. Merasa dia udah beribadah, udah cukup dengan Allah, udah cukup lah manusia udah ya. Ini missnya banyak di situ. Yang penting kita udah ke masjid 5 kali sehari, tahajud, puasa sunnah, Al-Quran udah khatam ya kan, dan sebagainya, ada cukup, dia merasa nggak butuh orang lain, nggak peduli orang lain mau tersinggung, kayak mau apa, mau benci sama dia, yang penting dia dekat dengan Allah. Nah ini yang salah nih. Yang penting saya dekat dengan Allah, orang lain nggak masalah, sakit hati apa nggak peduli saya. Itu yang salah. Hati-hati di situ. Karena urusan dengan Allah mudah dengan Allah. Tapi urusan dengan manusia sulit. Kata Pak Anto tadi ya, saya udah berusaha, orangnya nggak mau gimana? Ya itulah masalahnya, itu masalah itu. Problemnya itu masalah gitu. Kalau urusan dengan Allah mah gampang, minta ampun selesai. Urusan dengan manusia yang susah. Minta maaf susah banget kayaknya. Oh iya deh, maafin deh. Tapi masih melengos. Susah emang. Berat sama manusia ini. Baik. Apalagi kalau mau buat dia trauma. Wah itu. Buat kita trauma. Sulit. Dari rumah kita, padahal orang dekat, kita trauma. Nge-switch. Itu sulit. Tawarkan mau nggak? Kalau mau, kamu dapat ini. Nah itu dia. Gitu aja. Itu. Luar biasa. Itu dia makanya. Berat, sulit sama manusia itu. Karena diri kita sendiri kan kita aja kadang sulit kayak gitu kan. Lu minta maaf sama gua, kan besok begitu lagi. Nah, itu manusia tuh. Wah, salah dia nggak bisa dimaafin. Nah, apalagi gitu. Kesabaran saya ada batasnya. Ya kan, apalagi kesabaran saya ada batasnya, Pak. Wah, gitu. Lu namanya sabar tuh nggak berbatas. Kalau berbatas berarti bukan sabar, gitu. Ya kan? Coba kalau Allah yang bilang gitu, kesabaran saya ada batasnya, habis semua manusia di bumi ini, bumi hancur. Allah aja sabarnya nggak ada batasnya, ya kan? Nggak ada batasnya Allah sabarnya, sabar, entahlah nunggu kiamat. Kiamat tuh nggak tahu berapa ribu tahun lagi coba. Itu karena Allah tuh maha sabar. Kalau Allah nggak sabar, mah habis nih dari sekarang nih mungkin bumi ini jagat raya udah habis.
Karena saat ada orang yang mengatakan Allah punya anak, itu harus bergoncang keras. Langit hampir pecah. Kan Allah marah. Oh, gue punya anak kan gitu. Allah marah itu. Harus berguncang keras, langit hampir beruntuh, hampir pecah. Kalau saja Allah meledak waktu itu marahnya, habis itu semua di zaman itu Nabi Isa. Nggak ada tuh Rasulullah, nggak ada kita. Tapi karena Allah Maha Sabar. Nah, biarinlah. Ntar tunggu di akhirat. Tuh, sabar. Saya kasih kesempatan lagi. Fir'aun seperti itu, utus Nabi Musa, utus Harun. Nasihati dengan baik. Kalau nggak mau, udah tunggu di akhirat. Itu. Sabar namanya itu. Apa kan manusia kan sulit sama manusia kayak gitu. Sulit sama manusia itu, nggak seperti Allah, jauh, nggak ada manusia rasa sabar itu nggak ada. Karena sabarnya terbatas kan. Kesabaran gua udah terbatas nih. Gua harus sabar sampai kapan lagi? Itu udah ngomong gitu. Aduh, susah itu. Gua kurang sabar apa? Wah, itu kalimat-kalimat yang sering terus sampai. Gua kurang sabar apa coba? Kesabaran gua udah melebihi batas, nggak bisa, gua udah nggak bisa lagi. Padahal dia orang udah berusaha, sulit sama manusia. Kayak gitulah. Baik, mungkin udah jam 6, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.